Sobat Surveyor, kembali lagi di channel YouTube PT Quantindo. Saya Irma Dewantari, saya Sales Engineer dari PT Quantindo, dan saya adalah lulusan dari Teknik Geomatika ITS Angkatan 2018. Saat ini saya sedang bersama Mas Ilham dari PT Quantindo yang baru saja menyelesaikan commissioning test mendampingi Bapak Yovis Taufan selaku owner dan juga direktur dari PT Quantindo. PT Quantindo sendiri adalah distributor tunggal quantum system di Indonesia. Nah, commissioning test sendiri ini dilaksanakan di PT Agincode Resources yang merupakan perusahaan pertambangan terkemuka di Indonesia. PT Agincode ini adalah salah satu member dari Asta Internasional. Jadi saat ini member dari Asta Internasional yang menggunakan Trinity F90 Plus itu sudah ada dua. Yang pertama adalah PT Akset Indonesia yang sudah menggunakan Trinity F90 Plus hampir 3 tahun, dan saat ini ada juga dari PT Agincode Resources ini. Nah, untuk spesialisasi sendiri PT Agincode ini berspesialisasi di bidang eksplorasi dan juga pertambangan logam mulia seperti emas dan juga perak. Untuk lokasinya sendiri PT Agincode berada di tambang emas Martabe di Sumatera Utara. Oke, mungkin dari Mas Ilham bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, silakan. Ya, perkenalkan, nama saya Ilham Adi Priambodo. Saya di PT Quantindo ini sebagai support engineer, Mbak Irma. Dan juga saya juga lulusan ITS, Mbak. Namun saya dari Teknik Geofisika ITS angkatan tahun 2018. Itu. Oke. Nah, sekarang kita akan mulai bincang-bincang terkait dengan commissioning test di PT Agincode kemarin ya, Mas Ilham. Ini ada beberapa pertanyaan, ada juga kita ngobrol-ngobrol santai saja. Yang pertama mungkin tentang commissioning itu sendiri. Nah, pengujian yang dilakukan di PT Agincode itu seperti apa, Mas? Mungkin bisa diceritain secara detailnya. Iya. Jadi sebenarnya waktu kemarin saya dan Pak Yovis ke PT Agincode itu juga melaksanakan delivery, Mbak Irma. Delivery dan juga commissioning test ke PT Agincode Resources. Nah, ketika sampai di tempat, kami menunjukkan 2 buah unit drone yang telah dibeli oleh mereka dan juga menjelaskan fitur-fitur dari Trinity F90 Plus. Nah, Trinity F90 Plus sendiri ini merupakan ya drone yang cukup simple dengan sistem plug and play ya, tanpa harus itu Mbak berurusan dengan kabel-kabel. Dan juga itu kan sangat merepotkan lah, apalagi dari teman-teman surveyor ini juga sudah cukup senior dan mereka memang lebih memfokuskan kepada data yang dihasilkan tanpa harus memikirkan kabel-kabel dan juga piranti-piranti yang disiapkan sebelum menerbangkan drone. Nah, itu kan cukup makan waktu ya. Benar. Nah, lalu dari PT Quantindo sendiri juga melayani support selama memiliki Trinity F90 Plus. Jadi ketika teman-teman dari surveyor maupun teman-teman dari PT Agincode Resources ini mengalami sebuah kendala maupun ingin menanyakan sesuatu terkait dengan drone Trinity F90 Plus, kami setia melayani selama mereka memiliki unit tersebut. Seperti betul. itu. Jadi memang support dari kami 24 jam juga ya teman-teman ya. 24 jam. Nah, selama commissioning test kemarin kami selama 4 hari itu kami menjalankan penerbangan sebanyak 9 kali penerbangan, Mbak, dengan masing-masing penerbangan sekitar 50 hingga 55 menit. Seperti itu. Standar ya? Standar. Nah, dari situ untuk luas areanya ya sekitar 300 hingga 350 hektar. Untuk sekali terbang ya? Untuk sekali terbang ya. Seperti itu. Untuk data yang dihasilkan menurut teman-teman PT Agincode Resources, alhamdulillah sesuai, Mbak, sesuai dengan yang mereka inginkan dan juga membuktikan bahwa Trinity F90 Plus ini cukup efektif dan efisien, sehingga mereka bisa lebih memfokuskan waktunya dalam melaksanakan pengolahan data. Seperti itu. Iya, berarti ngomong-ngomong tentang memakan waktu nih, berarti kalau menggunakan Trinity F90 Plus ini kita lebih memangkas waktu ya, Mas, betul ya? Nah, memangkas waktunya itu seperti apa nih? Kita banyak di perencanaan atau mungkin kita di lapangan masih ada apa yang itu dilakukan, langsung terbang atau bagaimana gitu? Ya, benar. Jadi untuk memangkas waktu di sini adalah ya yang pertama tadi yang telah saya jelaskan ya, sistem dari Trinity F90 Plus ini kan plug and play, Mbak. Jadi untuk pemasangannya ini cepat lah, pemasangan dan
penyesuaian ketika sebelum melaksanakan penerbangan ini cepat dan juga simple. Nah, lalu memangkas waktu selanjutnya ini dalam hal untuk merencanakan penerbangan. Nah, merencanakan penerbangan ini Trinity F90 Plus ini dilengkapi beberapa fitur yang membantu ketika proses penerbangan, Mbak. Nah, salah satunya yaitu True Terrain Following. Nah, dari True Terrain Following ini maksudnya ketika kita menginputkan data digital elevation model ke dalam sistem QBase dari Trinity F90 Plus sendiri, akan secara otomatis flight plan yang kita buat menyesuaikan dengan DEM yang kita telah masukkan. Jadi tanpa harus mengatur satu persatu elevation dari setiap waypoint lah dalam flight plan tersebut. Ketika kita menggunakan software konvensional lah, itu cukup memakan waktu lah apabila menggunakan software konvensional lah. Untuk dari Trinity F90 Plus sendiri ini, dengan adanya fitur True Terrain Following tanpa harus mengatur yang ribet-ribet itulah. Nah, seperti itu. Lalu untuk fitur selanjutnya ini, lebih ke arah safety, Mbak, yaitu Safe Return Pad. Nah, Safe Return Pad sendiri ini maksudnya ketika Trinity F90 Plus ini dalam kondisi misi, nah apabila ketika dalam kondisi misi ini terjadi sebuah kendala seperti telah melebihi batas waktu yang telah ditentukan ketika penerbangan, atau maupun dalam kondisi tertentu seperti hujan maupun kabut. Nah, ketika kita memencet fitur Coming Home ini, drone ini akan secara otomatis menuju ke Safe Return Pad. Nah, Safe Return Pad sendiri ini akan sangat membantu apabila drone terbang di tiren-tiren yang cukup menantang seperti di pertambangan perbukitan seperti itu, Mbak. Nah, kan ini juga sangat membantu apabila kita terbang menggunakan lidar maupun perangkat multispektral. Nah, kan apabila tidak ada fitur tersebut kan drone bisa berpotensi crash ya, Mbak, dengan menabrak obstacle di sekitar karena terbang rendah. Nah, dengan bantuan Safe Return Pad sendiri ini, ketika aktif fiturnya Safe Return Pad, drone akan otomatis menuju ke titik terdekat dari Safe Return Pad yang telah kita buat dengan ketinggian yang telah kita tentukan. Jadi ibarat kata lebih aman lah, Mbak, apabila dengan bantuan DEM lalu Safe Return Pad yang telah kita adjust. Nah, kita tim surveyor dan pilot akan merasa lebih aman kalau drone ini bisa kembali ke base, seperti itu. Lalu selanjutnya fiturnya ini ada lagi juga soal keamanan, Mbak, yaitu Transition Cone. Nah, Transition Cone sendiri ini berfungsi ketika drone akan take off. Nah, pada proses take off ini dengan bantuan Transition Cone, drone akan secara otomatis, Mbak, ketika kita sudah mengatur transition cone dengan lebar sekian derajat, drone akan secara otomatis mencari area yang dirasa tidak ada obstacle di daerah tersebut. Jadi ketika proses take off secara vertikal ini, drone akan menyesuaikan obstacle di sekitar lalu akan bergerak menuju ke misi. Nah, ini safety, safety, benar. Nah, ini fitur ini tidak ditemukan di drone-drone yang mereka telah miliki. Jadi mereka merasa, Trinity F90 Plus ini dirasa lebih aman, lebih update dari yang kemarin. Oke. Jadi seperti itu. Ya, kurasa fitur-fitur tersebut ya sangat membantu lah dari teman-teman Agen Core Resources sendiri. Ya, dirasa lebih cepat dan juga lebih aman. Gitu, Mbak. Berarti kemarin yang digunakan emang fitur-fitur itu sangat krusial ya pada saat commissioning di tambangnya itu. Ya, mungkin dari fitur-fitur itu mungkin ada berapa yang menarik perhatian nih. Misalnya dari tadi yang pertama disebutkan ada True Terrain Following ya, Mas Ilham. Tadi kemarin juga digunakan ya di commissioning. Nah, itu apa enggak karena dia ngikutin tiran jadi kan naik turun ya? Apa itu enggak lebih menguras baterai, Mas Ilham? Untuk dari fitur fitur True Terrain Following ini, Mbak, drone Trinity F90 Plus ini akan menyesuaikan kondisi baterainya, Mbak. Jadi setelah kita memasukkan data DEM, mengaktifkan fitur True Terrain Following, maka fitur di QBase dan drone akan menyesuaikan penggunaan baterainya.
Jadi tetap dalam kondisi waktu perjalanan yang aman. Aman ya? Aman, tetap aman. Ya berarti balik lagi ke perencanaannya ya. Kalau kembali lagi aman, ke perjalanan, ya benar. Pasti juga akan aman pada saat misi seperti itu ya. Seperti itu. Tentang urgensi penggunaan truth and following nih Mas Ilham, misal kita mau terbang di daerah, kan ini daerahnya kan tambang ya. Kalau misal kita di daerah yang tirainya nggak terlalu tinggi atau tirainya masih datar-datar saja, apakah itu urgent juga untuk digunakan mode truth and following ini? Untuk mode kalau misalnya area yang akan diukur cenderung datar, truth and following ini tidak diwajibkan untuk diaktifkan Mbak. Namun ya kita kan surveyor profesional ya. Kan drone Trinity F90 Plus ini dikhususkan untuk profesional lah Mbak ya. Ini kan jadi tidak main-main lah untuk penggunaannya. Jadi untuk amannya fitur True Terrain Following dengan input data DEM ini tetap dimasukkan ya, untuk menjaga data yang dihasilkan dan juga safety dari drone itu sendiri. Iya, untuk terkait dengan hasil datanya juga ya berarti. Benar. Ya, tetap tergantung pada kebutuhan kita sebagai surveyor tuh mau datanya seperti apa ya. Iya, seperti itu. Tergantung apa, tirainya juga seperti apa gitu ya. Oke, kemudian terkait dengan fitur selanjutnya nih tadi ada sempat disebutkan tentang safe return pad ya. Kami juga berarti sempat digunakan juga waktu saat commissioning. Nah, tentang safe return pad nih Mas Ilham, misal kita ada di titik terjauh nih di misi, jauh banget nih dari home point kita. Nah, dia tuh ternyata baterainya habis nih, mau balik, apakah dia harus ke titik pertama dari safe return pad kita atau ke titik terdekatnya atau seperti apa nih? Nah, untuk fitur safe return pad sendiri kita bisa menentukan Mbak titik-titik yang sekiranya kalau misalnya baterai habis di sini atau kalau enggak gitu kemungkinan hujan ya di daerah tersebut atau kalau enggak link loss. Nah, link loss sendiri ini kan ya meskipun bisa kita adjust ketika sudah melewati batas waktu tersebut kan drone harus kembali ke home point-nya. Nah, safe return pad sendiri ini dibuat dengan titik-titik yang telah kita tentukan dengan ketinggian yang telah kita sesuaikan. Nah, ketika kejadian yang Mbak sebutkan tadi berarti drone akan menuju ke titik terdekat Mbak. Nah, seperti itu lalu menuju ke titik terdekat dan mengikuti arah pad yang telah kita buat, safe return pad yang telah kita buat untuk menuju ke home point. Nah, waktu kemarin di AgentCore Resources kemarin waktu commissioning kita juga mengalami kendala Mbak yang membutuhkan safe return pad. Yang pertama hujan. Waktu itu hujan, kami ketika hujan tersebut, tahu hujan deras, hujan gerimis nih. Kita secara prosedur untuk menjaga keamanan drone ini kita mengaktifkan fitur mengaktifkan coming home untuk kembali ke home point dengan mengikuti safe return pad. Nah, dari situ kita merasa aman apabila drone berada di ketinggiannya sesuai tanpa terhalang oleh obstacle. Nah, setelah kita memastikan drone kembali ke home point, ya seperti biasa lah Mbak, kan kena hujan basah, dibersihkan dari air. Nah, dari situ kita bisa tahu drone Trinity F90 Plus ini aman dan siap untuk digunakan kembali ke flight selanjutnya. Nah, namun saya sendiri Mbak tidak menyarankan apabila drone ini diterbangkan dalam misi normal dalam kondisi hujan gerimis karena untuk saat ini Trinity F90 Plus belum dilengkapi oleh fitur yang tahan air ya. Kira-kira yang hujan gerimis itu belum ada. Seperti itulah. Untuk kendala selanjutnya yang berkaitan dengan safe return pad itu Mbak ketika kami menerbangkan di tempat yang agak tinggi. Nah, waktu itu sekitar 30-40 menit itu drone Trinity F90 Plus ini berada dalam kabut. Nah, kan sepengalaman rekan-rekan dari AgentCore Resources ini mereka belum pernah menerbangkan dalam keadaan kabut Mbak. Ya, namun ketika proses commissioning kemarin, ketika terbang membuktikan bahwa sebenarnya dengan perencanaan yang lebih aman, Trinity F90 Plus sendiri ini bisa terbang dalam keadaan kabut. Namun ya percuma saja apabila terbang dalam keadaan kabut kan datanya kan jelek tidak bisa digunakan. Nah, setelah itu 30-40 menit di dalam kabut kita mengaktifkan coming home dengan mengikuti safe return pad. Alhamdulillah drone kembali dengan aman. Ya, kita bersihkan dari embun ya.
drone siap digunakan kembali, Iya. aman. Gitu, Mbak. Sebenarnya kalau dilihat dari sini berarti memang penggunaan Trinity cukup mudah ya, asalkan kita merencanakannya itu matang. Dia benar ada sekali. kabut juga aman, tetap bisa kami home dengan baik, ada Benar. gerimis juga langsung kami home dengan baik, baterai habis juga langsung kami home, jadi aman ya sebenarnya. Iya, Tergantung perencanaan dari surveyor sendiri ya, betul Iya, ya Mas benar. Ilham. Oke, kemudian yang tadi fitur yang ketiga nih yang digunakan oleh PT Agincode waktu commissioning juga ya, Iya. transition cone ya, yang Iya, betul ya. benar. Nah itu mungkin kemarin waktu saat commissioning seperti apa Mas Ilham tuh mekanismenya? Oke, jadi itu Mbak, yang transition cone sendiri ini waktu itu kita terbang di 3 tempat ya. Yang pertama di sekitar office mereka, Iya. di lapangan parkir office mereka. Lalu yang kedua di dataran tinggi di atas bukit itu. Lalu yang ketiga ini yang kita benar-benar memanfaatkan fitur transition cone. Soalnya di tempat yang ketiga ini kita terbang di daerah lapangan bola, yang mana sekitar lapangan bola tersebut terdapat obstacle yang cukup banyak seperti tiang listrik, terus ya pagar lapangan bola lah. Nah, lalu ada juga pohon. Nah, untuk lebih meningkatkan keamanan ya, meskipun Trinity F90 Plus ini sudah dilengkapi transition cone, kita lebih memastikan dengan menerbangkan drone lain Mbak untuk melihat ketinggian obstacle-obstacle di sekitar. Nah, dari situ kita melaksanakan penerbangan dengan transition cone yang dibuka sekian derajat. Waktu itu sekitar ya saya buka sekitar 150 sampai 180 derajat Mbak. Dari situ drone akan secara otomatis melihat arah angin yang berada di sekitar transition cone tersebut dengan ketinggian yang kita telah adjust, dan juga kita telah ya memperkirakan dari obstacle sebelumnya yang mana aman, dirasa lebih terbangnya aman dari obstacle-obstacle tersebut. Nah, setelah itu drone menjalankan misi seperti biasa. Jadi ya dari situ teman-teman dari Agincode Resources merasa wah, drone ini aman. Iya, fiturnya aman ya. Fiturnya aman, dan juga tanpa kita ribet-ribet lah, kayak ribet-ribet atau kalau nggak takut ya Mbak ya kan, kalau misal tanpa fitur-fitur tersebut kita kayak harus memperhitungkan manual gitu kan, cukup ribet ya. Dengan adanya fitur tersebut teman-teman dari Agincode lebih terbantu Mbak. Lebih terbantu, nggak ragu juga kalau lagi terbang ya langsung tahu nih, oh ini bakal aman gitu ya. Iya, aman. Ya berarti dari segi safety dan juga dari hasil datanya sudah sesuai lah ya dengan apa yang diharapkan oleh PT Agincode kemarin. Iya. Iya betul. Nah kemudian untuk yang agak terakhir nih Mas Ilham, mungkin bagaimana nih reaksi dari atau kesan dari para surveyor di PT Agincode terkait dengan Trinity F90 Plus nih? Ya, yang pertama masalah kesan-pesan sih mereka merasa puas nih Mbak, karena Trinity F90 Plus sendiri ini nggak ribet. Ya, fokusannya itu mereka kalau misal menggunakan piranti-piranti yang telah mereka miliki sebelumnya itu dirasa Trinity F90 Plus ini lebih simple dan juga tidak memakan banyak waktu. Ya, mereka bersyukur dari situ, dan juga ketika proses penerbangan untuk pembuatan misi, perencanaan, ketika proses terbang dan data yang dihasilkan sesuai dengan keinginan mereka, datanya bagus, pembuatan misi tidak ribet dan juga aman. Nah, namun dari situ ya mereka juga harus memperhitungkan data DEM, lalu true terrain followingnya ya harus benar-benar pas biar ya kejadian yang tidak diinginkan terjadi. Ya, intinya perencanaan itu harus benar-benar matang sebelumnya. Lalu ya untuk urusan safety dari Trinity F90 Plus sendiri, selama fitur terutama yang transition cone dan safe return pad sendiri digunakan dengan baik, dengan penuh perhitungan, insya Allah drone terbang di kondisi apapun lancar, aman ya? Iya, aman. Katanya juga aman. Iya, terima kasih Mas atas pesan kesan dari PT Agincode ya. Kemudian yang terakhir ini mungkin lebih ke buat sobat-sobat surveyor yang mungkin ada saran dari Mas Ilham setelah melakukan commissioning kemarin, mungkin keamanannya menggunakan Trinity itu seperti apa, kita harus melakukan apa nih gitu. Iya. Untuk soal keamanan, intinya kan Trinity F90 Plus sendiri ini kan fiturnya kan sudah banyak ya Mbak ya. Iya. Nah, namun apabila fitur ini tidak dimanfaatkan dengan baik, nah ini kan bisa menjadi celaka. Nah, khususnya ketika proses pembuatan misi.
Nah, ketika proses pembuatan misi kan kita sudah dibantu oleh fitur DEM, True Terrain Following. Nah, apabila tidak memanfaatkan fitur itu dengan baik ya bisa celaka. Nah, setelah itu ya insya Allah kalau misalnya dimanfaatkan dengan baik aman kok Mbak Drone Trinity ini. Lalu juga ya fitur-fitur seperti Safe Return Pad dan Transition Cone ya juga harus diperhatikan karena kan tidak semua daerah kan sama, dan juga obstacle-obstacle di sekitar kan juga berbeda-beda ya Mbak di setiap lokasi ya. Intinya kita sebagai surveyor kan juga harus melihat keadaan sekitar, juga harus benar-benar mengenali daerah yang akan kita ukur. Nah, seperti arah angin, terus ya obstacle di sekitar, lalu terrainnya di sana seperti apa, seperti itu. Intinya kembali lagi sih Mbak ke masalah perencanaan dan ya safety di sana. Dan juga kita sebagai surveyor dan pilot ya juga nggak boleh gegabah Mbak. Apabila sudah hujan ataupun kabut, meskipun drone ini mampu, tapi kan kita juga harus aware akan barang yang kita miliki, drone yang kita miliki. Ya. Lebih baik jangan dipaksa ya. Iya benar, tidak dipaksa. Belum bisa terbang ya. Benar. Terus memang harus menunggu. Terima kasih ya Mas Ilham. Mungkin pertanyaan dari kami cukup sampai di sini untuk tanya jawabnya. Nih kalau bisa saya simpulkan berarti sebenarnya dari hasil commissioning kemarin penggunaan Trinity F90 Plus ini terbukti cepat, simple dan juga hasilnya bagus. Yang penting adalah pada perencanaannya ya, karena ini juga plug and play juga, dan juga perencanaannya sudah dipermudah dengan banyak fitur-fitur tadi ya yang disebutkan oleh Mas Ilham. Nah jadi meskipun ini pilotnya itu masih pemula ataupun belum ada pengalaman menerbangkan eVTOL, ini juga langsung bisa ya pakai Trinity asalkan perencanaannya bagus, safety-nya juga diutamakan, tidak memaksakan, pasti hasil datanya juga bagus. Ya bagus. Ya saya sendiri kan waktu ke commissioning di PT Agincode sendiri juga kayak benar-benar melihat langsung fitur-fitur yang dimiliki oleh drone Trinity ini dengan ya, fitur yang telah saya sebutkan. Kan biasanya saya ngetes di itu Mbak di daerah yang yang cenderung datar. Nah setelah proses commissioning kemarin saya benar-benar memanfaatkan fitur yang telah saya sebutkan tadi, True Terrain Following, lalu Safe Return Pad. Nah saya dari situ ya bisa banyak belajar juga dari teman-teman Agincode yang mereka kan juga surveyor senior ya di sana. Ya saya juga banyak belajar lah untuk mengetahui daerah sekitar, cara pembacaan, dan juga ya mungkin sedikit sekitar mengenai pengolahan data sih Mbak ya. Itu ya ketika proses commissioning kemarin ya, itu merupakan pengalaman yang berharga bagi saya. Terima kasih ya Mas Ilham atas sharing-sharingnya. Jadi sekali lagi jangan khawatir jika menggunakan Trinity, karena dari Quantindo sendiri ini support buat pengguna Trinity itu 24 jam, meskipun garansi habis setahun kita tetap ada support ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini untuk konten tanya jawab tentang commissioning PT Agincode. Jadi semoga ini bisa bermanfaat bagi para sobat surveyor yang terutama yang ada di daerah tambang nih ya. Semoga bisa bermanfaat juga buat yang lain yang misal masih mau ke arah tambang juga menggunakan Trinity F90 Plus. Mohon maaf jika dari kami ada salah kata. Sampai jumpa di konten selanjutnya.